Akhirnya setelah jam 12 lewat, salah satu temannya si Ben ini, si siapa? Agus, nyeletuk lah. Cobain dong Ben. Penasaran gue. Iya. Gimana sih rasanya kok rokok kemenyan tuh gimana gitu. Adinya si Benny, jangan deh, takut kenapa-napa kan. Ya udahlah, biarin orang cuma bertiga doang, ada apa sih, paling cuma bau-bau doang. Udah tuh, akhirnya si rokok kemenyan itu dibakar lah pertama-tama oleh si Agus. Nyobain dulu si Agus. Isepan pertama ya seperti rokok pada umumnya, cuman katanya lebih nyengat aja sih. Dan baunya itu bau bener-bener kemenyan istilahnya. Oke, terus diputer lah ke si Ijal. Sama si Agus, si Benny juga ngerasain hal yang sama. Awalnya nggak ada kejadian apa-apa. Setelah sebatang itu habis, si Agus kan duduk bertiga gini ya, saling berhadapan lah. Si Agus ini lagi diem, dia ngelihat ke belakang si Ijal. Nggak tahu dia halu atau enggak, cuman kata si Benny ini, si Agus itu ngelihat di belakang Ijal tuh ada sesosok perempuan, matanya menjulai ke bawah, jadi mata masih ada urat-uratnya gitu, menjulai ke bawah, lidahnya ke bawah. Assalamualaikum, selamat malam. Jumpa kembali di sini bersama gua Cok Tris, dan ada dua teman gua seperti biasa, ada Cok Irul dan Cok Ali. Malam ini seperti biasa kita akan membawakan cerita dari viewer, betul, cerita dari subscriber kita, ya kan? Nanti akan dibawakan oleh Cok Ali cerita selebih lengkapnya. Buat kalian, untuk pastikan jangan sampai kalian tidak menonton video ini, karena menurut gue video ini sangat epic, horornya pasti ada, dan buat kalian merinding. Kalian berani dengar cerita video ini, jangan di skip video kita, tonton sampai habis. Kembali lagi bersama kita di acara Numpang Cok. Numpang Cok. Jadi malam ini ceritanya akan dibawakan oleh Cok Ali yang tadi gue sebutkan. Cerita ini dikirimkan oleh viewer dan subscriber kita melalui email kita dan akan dibawakan oleh Cok Ali. Untuk selengkapnya Cok Ali bisa diceritakan videonya. Jadi gue dapet cerita ini, tapi gue spill dulu ya, maksudnya makin banyak aja gitu yang ngirim cerita ke inbox kita dari kemarin. Betul. Ini cerita, salah satu cerita yang menurut gue lumayan serem. Jadi gue dapet ini dari namanya Benny, gue samarin sih, namanya Benny. Benny ini ceritanya, ini katanya setelah lulus SMA. Ini cerita udah lama, tahun 2017-an kalau nggak salah. Jadi Benny ini lulus SMA, ya seperti anak biasanya, belum kerja, masih nongkrong-nongkrong biasa sama temen-temennya. Jadi ada suatu malam, dia itu lagi nongkrong bertiga di rumahnya. Benny, Agus, sama Ijal. Ini gue samarin semua namanya tiga-tiganya. Nah, si Benny ini kebetulan, kata dia, baru pulang dari Jawa Tengah, dari Jogja. Sebentar. Dari Yogyakarta. Dia baru pulang dari Jogja, ya biasalah cerita-cerita sama teman-temannya. Karena kan dia ini baru lulus sekolah 2017 ini. Jadi setelah lulus sekolah, kata dia liburan ke Jogja, teman-temannya juga pada banyak liburan. Nah, setelah liburan nongkrong lah di rumah Benny. Rumah Benny ini emang dari zaman SMA udah dijadiin tempat tongkrongan lah. Tongkrongan base camp. Ya, base camp buat nongkrong atau belajar kelompok gitu. Nah, di malam itu si Benny ini ngajak teman-temannya nongkrong karena dia kan baru pulang dari Jogja. Dia bawa oleh-oleh itu dari Jogja, makanan Jogja, bapia, itulah. Ngajak lah. Nah, kebetulan yang bisa dua orang temennya itu, namanya si Agus sama si Ijal. Udah tuh Agus sama Ijal datang sekitar jam 10-an lah, jam 11 lewat, Bang. Jam 11 lewat. Udah datang ngobrol. Biasalah si Benny, namanya anak sekolah kan, sambil ngerokok. Nah, kebetulan Benny ini
nggak cuman bawa bakpia aja dari Jogja. Jadi dia tuh waktu di Jogja katanya ikut, bukan ikut sih. Jadi salah satu keluarganya itu masih menganut Kejawen gitu ya. kejawen-kejawen Kayak gitulah. kejawen. Iya, Oke. jadi dia itu liburan ke rumah omnya. Hmm. Nah, rumah omnya ini ya masih rumah-rumah Jawa gitu, tapi omnya ini kan tadi yang gue bilang masih menganut kayak kejawen gitu ya. Kejawen. Jadi di rumahnya itu, Cok, Hmm. banyak keris, terus apa sih? Ya banyak alat-alat Jawa, pusaka-pusaka lah. pusaka-pusaka Jawa. Pusaka Jawa. Emang di keluarganya si Beni ini, si omnya itu terkenal dengan hal-hal yang mistis. Oke. Yang katanya punya pegangan inilah, punya pusaka itulah. Hmm. Tapi si Beni nginep di rumah omnya itu cuma semalam aja dan nggak ada kejadian apa-apa. Kenapa dia nginep cuma semalam? Ya karena itu dia takut. Iya, oke. Plus juga dia sekalian liburan di Jogja. Jadi dia nyari tempat hotel yang lain lah, tempat penginapan yang lain. Gitu. Tapi waktu di rumah si omnya Beni ini, si Beni ini kan si omnya tau lah Beni ini ngerokok. Oke. Dikasih lah oleh-oleh dari si omnya berupa rokok kemenyan. Terus Si omnya juga nggak bilang apa-apa, maksudnya nggak ada pantangan lah buat ini itu. istilah cuma ngasih aja. Cuma ngasih gift aja ya, gitu ya. ya. Rokok kemenyan itu rokok isi kemenyan atau rokok merek kemenyan? Rokok isi kemenyan, Cok. Oh. Dari penjelasan si Beni ini, itu rokok ya diisi kemenyan. Oke. Emang nggak dijual belikan. Iya. Ntar dulu nih gue agak sedikit bingung nih, rokok kemenyan itu kalau misalnya dibakar rasanya seperti apa? Gue nggak tahu ya rasanya, tapi baunya bau kemenyan. Bau kemenyan, Iya. cuman bentuk tembakau. Ya sebentuknya kayak rokok pada umumnya. Rokok pada umumnya. Tapi isinya bukan tembakau, kemenyan. Iya. Berarti dikeringin dulu kali Iya istilahnya. kali. Gue nggak tahu garis besar ceritanya gimana itu rokok bisa itu kemenyan jadi bisa jadi rokok. Cuman di cerita itu si Beni itu bukan dititipin, dikasih oleh-oleh rokok kemenyan itu. Udahlah, ceritalah dia ke teman-temannya, nih gue bawa rokok kemenyan dari om gue. Namanya si Beni ini kan orang Jakarta ya. Namanya orang Jakarta, rokok kemenyan dari mana? Kayak pertanyaan lu tadi, rokok kemenyan itu apa? Iya. Kan pada awam ya. Iya, pasti awam. Udahlah, biasa ngobrol. Awalnya itu rokok emang gak mau dibakar karena kan aneh kan. Iyalah. Saya kita juga yang nggak tahu. Namanya udah aneh istilahnya kan. Lebih ke aneh dan mistis juga sih. Kemenyan kan terkenalnya apa sih? Iya, benar. Hal-hal yang mistis kan. Akhirnya setelah jam 12 lewat, salah satu temannya si Ben ini si siapa? Agus. Nyeletuk lah. Cobain dong Ben. Penasaran gue. Iya. Gimana sih rasanya kok rokok kemenyan tuh gimana gitu. Adinya si Beni, jangan deh, takut kenapa-napa kan. Ya udahlah biarin orang cuma bertiga doang, ada apa sih, paling cuma bau-bau doang. Udah tuh akhirnya si rokok kemenyan itu dibakar lah pertama-tama oleh si Agus. Nyobain dulu si Agus. Isepan pertama ya seperti rokok pada umumnya, cuman katanya lebih nyengat aja sih. Dan baunya itu bau bener-bener kemenyan istilahnya. Oke, terus diputer lah ke si Ijal. Sama si Agus, si Beni juga ngerasain hal yang sama. Awalnya nggak ada kejadian apa-apa. Setelah sebatang itu habis, si Agus kan duduk bertiga gini ya, saling berhadapan lah. Si Agus ini lagi diem, dia ngelihat ke belakang si Ijal. Nggak tahu dia halu atau enggak. Cuman kata si Beni ini, si Agus itu ngelihat di belakang Ijal tuh ada sesosok perempuan. Matanya menjulai ke bawah. Jadi mata masih ada urat-uratnya gitu menjulai ke bawah, lidahnya ke bawah, rambutnya ke bawah, kukunya panjang, dan dia tingginya itu hampir seatap rumah. Tinggi juga. Jadi dia nongkrong di kayak gazebo gitu. Iya, kayak gazebo gitu. Mereka dan ini entitasnya setinggi rumah. Itu si Agus awalnya diam dulu, ini gua halu apa enggak. Nah si Beni sama Ijal tuh udah
ngerasa kok si Agus diem aja, kenapa? Iya. Gus kenapa Gus? Si Agus diem, tiba-tiba dia cabut. Gua mau cabut guys, Oke. gua cabut guys. Dia nggak cerita cabut kenapa, Oke. dia cabut. Udah tuh Benny sama Ijal bingung dong, kok si Agus tiba-tiba cabut, biasanya enggak. Terus dia juga cabut nggak ngomong apa-apa gitu, cabut aja, nggak ada basa-basi, nggak ada pamit, nggak ada apa, cabut aja. Itu sekitar jam 1 malam. Nah si Ijal, karena si Agus sudah cabut, mungkin dia juga ngerasa bete, dia juga pulang lah. Udah mereka berdua setelah si Agus pulang itu nggak ada kejadian apa-apa, Cok. Udah hening kayak biasa, ngobrol-ngobrol. Akhirnya si Ijal balik. Ya. Nah pas si Ijal balik, dia nyalain motor. Kata dia, selama di perjalanan itu dia kan ngeliat ke spion belakang. Iya. Dia ngeliat hal yang sama seperti yang dilihat si Ijal. Ngikut di belakangnya. Yang dilihat si Agus. Matanya ngejulai ke bawah, lidahnya ngejulai ke bawah, tapi bedanya tangannya gini, kukunya panjang, rambutnya ke bawah, terbang, ngejar si Ijal. Ngikut si Ijal. Bukan duduk di belakang ya, tapi ngejar di belakang. Oke. Tuh. Itu semua si Agus belum tahu tuh, si Benny belum tahu tuh cerita itu, karena mereka nggak langsung pada cerita kan. Iya. Udahlah, Benny dengan teman-temannya pulang, udah dong balik ke rumah, dia masuk ke kamar, nge-WA Ijal sama Agus. Dia nungguin tuh sampai jam berapa ya, kata dia jam 3. Ada sekitar waktu 2 jam dia nungguin tuh, nggak ada balasan apa-apa dari 2 orang itu, karena nunggu kabarnya kan udah nyampe apa belum. Apalagi si Agus tadi duluan pulang dengan tergesa-gesa. Nah si Benny ini sekitar jam 3 dia lagi main HP diem biasanya. Nah di pintu rumah depannya ada yang gedor-gedor. Siapa sih yang gedor jam 3 pagi? Apalagi langsung pintu, nggak ke pagar dulu. Dia pikir orang tuanya kan, tapi orang tuanya ada semua di rumah, keluarganya ada semua di rumah, adik kakaknya. Akhirnya si Benny ini turunlah ke bawah karena nggak ada yang nyautin itu pintu siapa yang gedor. Orang tuanya nggak ada yang bangun, adik kakaknya nggak ada yang bangun. Dia turunlah ke pintu itu, dia buka, nggak ada apa-apa, kosong. Dia naik lagi ke atas, tiduran lagi, mungkin kata dia orang iseng kali, atau apa kali, kucing. Ada yang gedor lagi, duk, lagi. Tapi lebih kencang dari yang pertama, kayak mau digebrak, duk. Kata dia ada yang aneh nih, dia turun lagi. Untuk yang kedua kalinya dia buka pintu itu kosong, masih kosong. Tapi dia tutup pintunya, dia ngebalik badan, dia ngebalik badan, set, keadaan rumah itu nggak gelap, ruang tamu nyala. Itu jelas banget kata dia. Matanya pintu kosong, masih kosong untuk yang 2 kalinya kosong. Dia tutup pintu, dia balik ke belakang, dia muter. Itu sosok ada, matanya menjulai ke bawah, lidahnya menjulai ke bawah, dengan catatan tingginya sama seperti yang dilihat si Agus pertama, setinggi rumah. Nah yang bikin epic lagi, si ludahnya itu pas banget kena mukanya si Benny. Jadi bener-bener air ludahnya itu ke muka si Benny. Benny teriak kencang, dia pingsan. Udah tuh, akhirnya keluarganya bangun kan semuanya saat si Benny pingsan. Kenapa ada apa? Dibangunin lah si Benny, dipindahin ke kamar. Dia nggak cerita apa-apa. Udah tuh, sampailah pagi. Nah pagi ini kebetulan teman-temannya baru bales si Agus sama si Ijal. Nah ternyata kenapa si Agus cabut duluan? Ya itu tadi, karena dia ada tampakin. Dan yang jadi masalah, kata Agus dan Ijal, itu sosok ngikutin sampai rumahnya, sampai depan rumahnya. Si Ijal juga sama. Sampai benar-benar mereka masuk kamar tuh, mereka buka jendela itu masih ada. Dan kejadian gedor pintu itu juga kejadian sama di Agus sama Ijal. Di hari yang sama pun juga. Di hari yang sama, di malam yang sama. Cuman bedanya si Agus sama Ijal ini setelah didor hampir sama 2 kali juga, itu nggak ada sosok
dia nggak ditampakin lagi. Oh. Cuman kalau si Benny harus ditambahin. langsung depan muka. Akhirnya setelah diusut punya usut, Ya. ditanyalah, kamu kenapa sama keluarga si Benny? Ceritalah, ada tampakan gini. Kok bisa? Jadi kemarin tuh aku dikasih rokok kemenyan sama Om Putra lah, kita samarkan lagi. Om Putra lah. Oh, pantesan. Jadi si keluarga itu emang ya udah paham lah, karena kan si Om Putra ini terkenalnya hal-hal mistis ya. Yang jadi masalah, Om Putra itu nggak bilang kenapa. Tujuannya buat apa gitu? Iya, kenapa rokok dikasih rokok ini? Tujuannya apa? Apa cuman buat kenang-kenangan atau emang harus dibakar? Ternyata pas dibakar adalah kejadian itu. Dihubungin lah si Om Putra di hari itu juga ya. Terus? Om Putra gimana ini? Kok ada kejadian kayak gini, kata si Benny. Akhirnya Om Putra ngomong lah, ceritalah. Ternyata rokok kemenyan itu dia dapetin bukan cuma-cuma. Ternyata itu memang buat sesajen. Kenapa dikasih ke si Benny? Dia juga katanya nggak ngejelasin kenapa dikasih ke si Benny ya. dia cuma mau ngasih aja. Tapi ternyata usut punya usut, itu tuh bekas sesajen di suatu pegunungan, kata si Om Putra. Nah dia tuh habis semedi lah di gunung itu. Dia dapat kemenyan itu, dia bawa pulang. Gitu. Dijadiin sebuah rokok. Dijadiin sama sebuah rokok sama si Om Putra ini. Nah, salahnya si Om Putra kenapa nggak ngasih tahu ke si Benny itu jangan dibakar. Ini mau dibakar. Iya. Masih agak sedikit ganjil sih ceritanya. Karena ganjilnya ini kita nggak menemukan nih kenapa Om Putra memberikan rokok. Itu dia juga nggak ngejelasin. Apakah memang sengaja dikasih ini untuk Benny biar bisa ritual? Nggak tahu ya. Apa halnya sekedar iseng doang? Tapi isengnya kelewatan kalau begitu mah. Tapi setelah kejadian itu besoknya normal lagi. Iya, mungkin kan ya kan jadi ya Om Putra hanya sekedar memunjai Benny karena ya Om Putra pun tahu dampaknya dari kemenyan ini ya paling cuma sesaat itu doang, nggak berlanjut. Makanya gue pengen nanya banget sama si Benny ini, kenapa? Iya. Kenapa lu pun mau kemenyan lu ambil gitu. Lu cobain kenapa gitu. Tapi Bang Benny lu keren sih. Kemenyan nih jadi ngerokok lu isep. Itu luar biasa sih. Tapi kalau Bang jadi begitu guys, cerita dari Bang Benny, dari Cok Benny yang dikirimkan ke email kita dan diceritakan oleh Cok Ali. Agak sedikit aneh menurut gue. Gue sih ngebacanya bukan serem ya. Maksudnya waktu gue pertama kali ngambil cerita ini di inbox, emang sih banyak cerita yang lain yang serem juga, tapi ini unik maksudnya. Iya, agak sedikit aneh dan unik menurut gue ini. Ini bukan serem sih menurut gue, kocak kok. Iya benar, kocak kelihatannya. Emang sih agak serem. Jarang juga kita menemukan rokok kemenyan, apalagi yang namanya rokok kemenyan itu dibakar. Emang setahu gue ada yang menerapkan rokok kemenyan itu, memang itu di daerah-daerah pedalaman ya. Memang kemenyan itu jadikan rokok, terus dibakar, ditaruh deket sesajen. Dibiarkan aja nyala kayak gitu. Itu kayak dupa. Iya, dupa. Tapi ini kemenyan emang, setahu gue emang kemenyan itu kan makanannya makhluk astral atau makhluk halus ya. Mereka suka dengan wangi-wanginya segala macam lah. Tapi gue nggak tahu ya, disclaimer juga ya, takut salah juga. Kalau nggak salah denger, jadi ada temen gue juga katanya emang kemenyan tuh beberapa di sebagian Jawa, bukan sebagian Jawa ya, di sebagian pedalaman tuh dijadiin rokok. Nggak hanya sekedar buat sesajen atau memanggil doang ya. Tapi dijadiin rokok dan mereka bilang wangi gitu, bukan kayak. Ya emang wangi. Cuman buat kita orang awam kan aneh ya. Iseng. Wangi, kemenyan emang tuh wangi, makanya kenapa makhluk itu suka ya karena wanginya itu. Wangi kayak dupa kan wangi kan? Iya. Dupa wangi. Ya kayak kemenyan itu kayak dari beberapa campuran bunga-bunga melati. Iya. Jadi gitu guys, buat kalian yang merasa video ini horor bisa di like, komen atau subscribe. Untuk kalian juga yang punya cerita video yang menurut kalian horor versi kalian, bisa kirimkan cerita kalian ke email kami. Nanti juga kami bisa mencantumkan nomor telepon WhatsApp kami biar buat kalian yang nggak begitu paham caranya kirim email bisa kirimkan video cerita melalui nomor
WhatsApp yang nanti kami cantumkan, atau juga kalian juga bisa kirimkan videonya berupa voice note. Kalau kalian Iya, nggak bisa mau voice note. nulis, kalian juga bisa kirimkan ceritanya melalui voice note. Nanti kita dengarkan dan kita ceritakan lagi cerita kalian. Jadi cukup gitu aja guys malam ini. Semoga cerita dari Coali yang diceritakan dari viewer kita Bang Benny bisa menghibur kalian malam ini dan terbawa horornya malam ini. Tapi semoga aja ya Bang Benny, Coba Benny kontak kita lagi buat datang ke sini biar ngejelasin langsung. Kalau perlu itu perlu bawa rokok kemenyannya. Bawa rokoknya. Bawa rokok kemenyannya aja, nggak usah pamannya, rokok kemenyannya untuk membuktikan apa yang dia bakar itu. Rokok kemenyan dilihat sama seperti yang akan kita lihat. Itu benar. Kejadiannya sama. Sama nggak gitu, ya kan? Karena penasaran sih. Gue penasaran dengan rokok kemenyan itu. Kalau takutnya gini, kalaupun kita coba-coba kita bikin rokok kemenyan itu tanpa ada isinya, tanpa atau ada di dalamnya, kita pun orang awam kan ya, ya nggak ada reaksi apa-apa. Mungkin rokok itu pun bisa menghasilkan reaksi karena si pamannya Putra ini. Apalagi tadi kan semedi kan. Iya, punya ilmu mistis segala macam. Karena si pamannya ini, kalau kita orang awam ya, apalah arti kemenyan, hanya sebatas kemenyan biasa aja. Karena kan kita orang awam taunya kemenyan mistis. Iya. Mistis aja. Itu guys, sekali lagi terima kasih buat kalian. Jangan lupa dukungan kalian, like, comment, subscribe, bagikan juga video cerita kita biar channel kita terus berkembang. Betul. Biar kami terus makin rajin, dan buat kalian juga kami nggak akan pernah capek untuk bikin video-video seperti ini. Pokoknya kalian support kita terus sampai kita ya lebih besar lagi lah. Amin. Amin. Jadi terima kasih. Saya akhiri video ini. Saya Cotris dan Saya Syarul. Saya Coali. Terus sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Numpang Jo. Numpang, Cok.